Apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi kakak tanya, apa kabarnya? Luar biasa. Yeay, puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Apa aja tuh Kak? Ayo kita lihat sama-sama. Baik adik-adik, sekarang sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita angkat satu pujian dengan sepenuh hati kita. Bapa, ku datang padamu. Adik-adik, mari kita satukan hati, kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Masih dong Kak. Kalau masih semangat, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian dengan penuh sukacita. He is the light. Kita ikutin gerakannya ya. gives us hope for each new day. When the world feels dark and lonely, His love illuminates. He's the one I trust and I will follow Him. He is the light
light that breaks through the darkness. Follow his lead and light it up, light it up. Jesus will guide us through every dark time. Follow his lead and light it up, light up the world. Light up the world. Light up the world. Baik adik-adik, sekarang persiapkan diri kita masing-masing ya. Kita sekarang mau pisah kelas. Siapkan Alkitabnya dan juga alat tulisnya. Kita pisah kelas, ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu, marilah kita angkat satu pujian dengan judul Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Bacaan Alkitab diambil dari pasal 25, 8-9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepada sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotan. Demikianlah harus kamu membuatnya. Halo adik-adik, sekarang Kak Renal ingin mengajak adik-adik semua untuk membayangkan kalau kita semua ini adalah umat Israel dan kita sekarang sedang berada di luar kemah suci. Kalau adik-adik lihat ini, umat Israel, mereka sedang berada di luar. Apakah mereka bisa masuk ke dalam kemah suci ini untuk menyembah Allah? Ternyata jawabannya adalah tidak adik-adik, karena umat Israel hanya bisa sampai kepada halaman atau pelataran luarnya saja. Itulah yang terjadi ketika zaman Musa berada di padang gurun. Dulu ketika umat Israel ingin memberikan korban syukur, mereka harus memberikannya kepada imam adik-adik, dan imam yang akan menyembelih hewan itu dan akan mengorbankannya di mezbah tembaga. Kalau adik-adik lihat yang bentuknya kotak tadi itu adik-adik, itu adalah mezbah tembaga. Nah, kenapa para imam melakukan hal seperti itu? Itu karena Allah yang memerintahkannya adik-adik. Kenapa Allah memerintahkan hal seperti itu? Itu karena Allah ingin menyadarkan bahwa manusia adalah orang yang berdosa adik-adik. Ya, Allah ingin menyadarkan bahwa kita adalah manusia yang berdosa adik-adik. Nah, imam sebelum mempersembahkan korban, mereka harus datang ke bejana tembaga yang berisi air adik-adik. Nah, mereka akan membasuh tangan dan kaki mereka. Setelah mereka mempersembahkan korban, mereka harus membasuh tangan dan kaki mereka kembali. Karena untuk kehadapan Allah, mereka harus bersih adik-adik, dan mereka harus suci. Nah, kan tadi kan dikatakan, kalau mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, itu harus memberikan korban. Orang Israel telah memberikan korban kepada Allah. Nah, apakah dengan hal itu orang Israel bisa masuk ke dalam kemah suci? Jawabannya adalah tidak adik-adik. Karena yang bisa masuk ke dalam kemah suci itu hanyalah imam. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam ruang suci itu kecuali imam saja adik-adik. Ternyata adik-adik, di dalam kemah suci itu terdapat dua ruang.
Yang pertama adalah ruang kudus, dan yang kedua adalah ruang maha kudus. Nah, tempat ini yang pertama adalah ruang kudus. Imam hanya bisa masuk ke dalam ruang kudus saja adik-adik. Dia tidak dapat masuk ke dalam ruang maha kudus. Yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus ini yaitu adalah imam besar adik-adik. Mereka yang bisa masuk ke dalam situ. Tapi meskipun para imam besar ini bisa masuk ke dalam ruang maha kudus, mereka hanya bisa memasukinya setahun sekali adik-adik, yaitu pada hari spesial. Dan juga untuk masuk ke situ mereka harus membawa darah dari korban syukur mereka adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kakak mau nanya nih, kenapa Allah memerintahkan umatnya untuk menyembahnya secara demikian? Ada yang tahu kenapa? Hal itu disebabkan karena Allah adalah sempurna dan manusia adalah orang berdosa. Allah yang sempurna tidak dapat bersatu dengan orang yang berdosa. Karena itu kita butuh sesuatu untuk dikorbankan. Nah, biasanya kan orang menggunakan korban itu biasanya menggunakan hewan. Nah, korban itu tidaklah sempurna adik-adik karena harus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, karena itu Allah menurunkan sesuatu yang sempurna adik-adik untuk menjadi korban. Ada yang tahu apa itu? Apakah adik-adik tahu? Korban yang sempurna itu adalah juru selamat kita, Yesus Kristus. Allah menurunkan Yesus untuk mengorbankan dirinya adik-adik untuk menebus dosa kita. Nah, jadi kita tidak perlu lagi perantara imam untuk bisa dekat kepada Allah. Dan juga kita tidak perlu melakukan korban syukur lagi, menggunakan hewan lagi adik-adik. Nah, kapan kita bisa dekat kepada Allah? Ada yang tahu nggak? Nah, kita bisa mendekat kepada Tuhan itu kapan saja adik-adik, karena kita telah ditebus. Nah, karena kematian Tuhan Yesus, tirai yang membedakan antara ruang kudus dan ruang maha kudus tadi adik-adik itu terbelah menjadi dua, yang akhirnya tidak lagi ada pembatas antara Tuhan dan manusia adik-adik, sehingga kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi sekian dari cerita kita minggu ini adik-adik, dan sekarang kita punya ayat hafalan nih, yaitu diambil dari Yohanes 4 ayat 24. Adik-adik bisa dihafal ya adik-adik. Jadi cerita kita pada minggu ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Wah adik-adik, bagaimana tadi cerita firman Tuhannya? Seru tidak? Seru dong Kak. Pasti seru dong cerita firman Tuhan. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Bagaimana caranya? Oke adik-adik, pertama-tama kita harus menyiapkan uang persembahannya terlebih dahulu. Lalu kalau sudah disiapkan, yang kedua kita siapkan amplopnya. Nah, di amplopnya adik-adik bisa tulis hari, bulan, dan juga tanggal hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Dengan rela hatimu
Baik adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasul kita. Posisinya yang tegak ya, seperti ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Di Rumah Saja. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu yang tidak henti-hentinya atas kehidupan kami.
Terima kasih juga Tuhan Yesus karena Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya kini. Dan kiranya juga Tuhan, cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu boleh berbuah di dalam hati kami. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu ada untuk kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik semua. Apa kabar sayang? Waduh, Esther senang sekali mendengarnya. Terima kasih ya sayang ya, karena kalian telah mengikuti ibadah sekolah minggu secara online barusan. Ya, semuanya pasti mendengarkan kan cerita Alkitab yang sudah dibawakan oleh kakak-kakaknya di masing-masing kelas. Wah, hebat, kalian memang luar biasa. Terima kasih ya sayangnya, orang tuanya juga terima kasih karena selalu mengingatkan anaknya, mendampingi anaknya untuk ibadah sekolah minggu. Pasti ada yang bertanya-tanya, Kak, kok sekarang masih online? Kan kemarin tatap muka. Nah, di sini Kak Esther mau informasikan kepada kita semua bahwa ibadah tatap muka sekolah minggu itu masih dalam tahap percobaan untuk 6 bulan ke depan ya sayang ya. Jadi yang kemarin itu tatap muka perdana kita mau melihat bagaimana sih apakah masih bisa ditampung, mekanismenya apakah sudah benar. Jadi ini masih dalam tahap percobaan ya sayangnya. Di bulan Februari tatap muka kita akan dilaksanakan tanggal 13 Februari 2022. Ya, tolong dicatat, diingat, kasih tahu mama papanya. Di bulan Februari tatap muka kembali diadakan pada tanggal 13 Februari 2022. Jadi kakak semuanya mengundang adik-adik untuk ibadah tatap muka secara langsung di gedung SAA. Dalam rangka apa ya? Spesial nggak ya di bulan Februari? Oke, informasi selanjutnya nanti ada pengumumannya buat kalian melalui WA group ya sayang ya. Nah, jadi itu informasinya sayang. Jadi untuk minggu-minggu berikutnya kita masih online, tetapi ada 1 minggu di dalam 1 bulan itu kita adakan secara offline. Jadi masih sebulan sekali kita tatap muka ya sayang ya. Oleh karena itu, Kak Esther selalu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu taat yang namanya protokol kesehatan. Jangan lengah ya, saat ini kan kita sudah mulai sekolah secara tatap muka, walaupun masih dibagi per sesi. Tapi adik-adik tolong jangan lengah sekalipun. Tetap protokol kesehatannya dipakai, maskernya dipakai, cuci tangan, jaga jarak. Jangan sampai kita kecolongan lagi. Ya, supaya kita semuanya sehat, orang-orang di sekitar kita sehat, lingkungan kita juga sehat, supaya kita bisa beraktivitas dengan bebas lagi ke depannya. Oh iya, di sekolah minggu juga ada pergeseran sedikit untuk guru-guru sekolah minggu, ada rolling sedikit untuk kakak-kakaknya. Jadi adik-adik jangan bingung, kok kak ini kok pindah ke kelas ini ya? Kak Renal kok sekarang di kelas tengah ya? Kak Hani sekarang di kelas PAUD ya? Iya, karena memang ada rolling untuk guru-guru sekolah minggu yang junior. Oke sayangku, itu dulu informasi dari Kak Esther minggu ini. Selamat beraktivitas kembali ya sayangku ya dengan keluarga kalian. Tetapi jangan lupa siapkan buku kalian untuk belajar besok. Jangan sampai ada PR yang belum kalian kerjakan. Oke sayang, sampai jumpa minggu depan. Shalom.